Karena hidup ini sebentar, apa nggak boleh kita punya cita-cita memiliki perusahaan yang banyak sehingga bisa menampung orang, sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang? Nggak apa-apa. Asalkan kau tahu bahwa kau akan meninggalkan semua itu. Kita tidak terpedaya. Ana tahu, ana perusahaan ini akan ana tinggalkan. Makanya ana berusaha untuk membuat perusahaan, memberikan manfaat kepada orang. Pahalanya itu yang ana harapkan. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Sekali sedekah 700 ekor onta. Dan Rasul SAW awal hidup beliau di Madinah beliau miskin. Dan di akhir hidupnya beliau kaya. Kemudian miskin lagi SAW. Di akhir hidupnya beliau pernah korban jamaah 100 ekor onta. Bukan satu kambing. Ketika haji wada beliau punya rizki, beliau bawa 100 ekor onta, beliau potong di Mina. Dipotong sendiri 63 ekor. Nggak apa-apa kok kaya silahkan. Tapi tidak tertipu dengan kekayaan itu. Jangan sampai kekayaan itu membuat engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Masjid Nabawi itu ada sahabat lagi ngobrol masalah kekayaan. Lalu Nabi keluar dari rumahnya. Nabi berkata alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu, catatannya bertakwa. Catatannya bertakwa. Apa? Bertakwa itu harta yang didapat, kekayaan yang dia tumpuk itu akan membantu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kekayaan yang dipegang oleh orang enggak bertakwa. Dengan hartanya dia berzina. Dengan hartanya dia sabu-sabu, narkoba. Dengan hartanya dia minum-minuman. Ketika kekayaan itu tanpa ketakwaan. Jadi kaya itu boleh, silahkan. Dan harapan kita umat Islam kaya semuanya. Zuhud, istilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang miskin. Ada orang yang miskin yang mungkin dia kerjaannya sangat hina. Tapi hatinya cinta sama dunia. Tapi ada orang yang kaya raya, yang memiliki perusahaan banyak. Tapi dia orang paling zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Kalau kekayaan ini bermanfaat, kalau saya buka perusahaan 1, 2, 3 bermanfaat buat akhirat kita, ini orang yang zuhud. Karena dengan dia kaya raya dia bisa bangun masjid. Dia bisa bangun pesantren. Dia bisa menampung anak yatim. Dia bisa berbagi dengan masyarakat. Dan ini sebagai sarana dan bukan tujuan. Tujuan kita tetap akhirat jemaah. Dan kita tahu semuanya bakal mati. Coba tunjukkan orang paling kaya se-Semarang. Kemana dia sekarang? Sudah banyak yang mati mereka. Kita lihat Indonesia. Siapa dulu pemimpin Indonesia? Bapak Soekarno. Kemana Bapak Soekarno? Cerita. Dulu ada orang namanya Soekarno. Dulu. Sekarang gak ada. Kemudian ganti Pak Harto. Berapa tahun Pak Harto memimpin? 30 tahun lebih. Sekarang kemana Pak Harto yang kaya raya? Bapak Presiden kita? Gak ada. Dulu ada orang namanya Soeharto. Dulu. Sekarang sudah habis. Ganti kemudian Bapak Abdurrahman Wahid. Bapak Habibie sebelumnya. Alhamdulillah beliau masih hidup sekarang. Begitu pula yang ada sekarang. Bapak Jokowi, Presiden kita akan jadi cerita juga. Kita sama. Dulu pernah ada orang kaya namanya Fulan. Berarti semua ini hanya sarana. Nanti akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Jadi silahkan kaya. Harapan anak semua yang ada di masjid ini jadi orang kaya yang bertakwa. Tiap orang paling tidak punya tabungan 1 miliar lah. Amin. Masya Allah. Kalau suruh amin jemaah. Nah, barakallahu fikum.